Nama Apriliani, mahasiswa keperawatan semester 6 Universitas Harapan Bangsa. Tujuan saya datang kemari untuk melakukan konseling tentang kesehatan. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nama saya Nunung Fadiati. Sebelumnya, apakah Mbak sudah pernah dirawat di rumah sakit? Saya belum, tapi mama saya pernah dirawat di Rumah Sakit Margono. Kalau boleh tahu, karena penyakit apa ya Mbak? Sakit perut, tapi kata dokter itu sakit mah. Oke, kalau begitu saya akan mengajak Mbak Nunung untuk berdiskusi tentang penyakit MAH. Waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Mbak Nunung bersedia? Bersedia? Jika bersedia, kita mulai sekarang ya Mbak. Ya, silakan. Mbak tahu penyakit MAH kan? Kalau boleh tahu, bisa jelaskan apa itu penyakit MAH? Menurut saya, penyakit mah adalah penyakit lambung yang disebabkan karena telat makan. Iya benar, tapi bisa saya tambahkan lagi bahwa penyakit MAH adalah rusaknya lapisan dinding pada lambung dikarenakan sekresi asam lambung yang berlebihan oleh suatu hal dengan gejala yang dapat sembuh sendiri. Oh, begitu. Apakah Mbak tahu penyebab dari MAH itu apa? Setahu saya karena telat makan. Iya Mbak, karena telat makan, tapi ada lagi penyebab MAH itu apa? Pertama yaitu karena waktu makan yang tidak teratur, kedua karena mengunyah makanan tidak secara lembut, ketiga karena bekerja terlalu keras dan kurangnya istirahat. Yang keempat yaitu pikiran yang tegang dan stres berlebihan. Oh, begitu. Lalu bagaimana cara mengatasi penyakit mah? Cara mengatasi penyakit MAH itu gampang ya Mbak. Pertama, dengan cara makan teratur. Kedua, hindari makanan asam pedas. Ketiga, hindari gejala faktor yang dapat membuat stres dan tekanan batin. Lalu hindari merokok dan minum minuman alkohol. Oh, begitu. Waktu mama Mbak sakit, apa yang Mbak lakukan ya? Memberi obat mah? Tindakan Mbak sebenarnya sudah benar, tapi sebenarnya itu kurang efektif karena perlu diperhatikan lagi dalam memberikan obat itu harus tepat dosis obat. Apabila obatnya tidak sesuai, bukannya nyeri pada penyakit MAH itu berkurang, tapi malah makin bertambah. Maka jika Mbak kurang tahu obat yang diberikan untuk MAH, jangan sekali-kali Mbak coba untuk memberikannya. Lebih baik Mbak bawa ibu ke rumah sakit, puskesmas atau dokter klinik. Pertolongan pada penyakit MAH selain memberikan obat itu bisa dengan cara resep obat. Waktu itu Mbak memberikan obat apa ya? Obat anti mah? Iya benar, dengan cara memberikan obat anti MAH. Tapi ada yang lebih efektif, yaitu dengan cara memberikan resep obat anti penyakit MAH. Apakah Mbak tahu resepnya? Saya belum tahu mengenai resep obat anti mah. Bagaimana caranya? Cara membuat resep obat anti MAH itu penyakit MAH itu gampang. Pertama, siapkan bahan-bahannya, yaitu 1 buah bengkoang seujung sendok teh garam. Terus cara membuat prosesnya yaitu kupas buah bengkoang, kemudian diparut lalu diperas hingga menghasilkan 1 gelas atau seukuran 240 sampai 250 cc. Kemudian tambahkan garam lalu aduk hingga rata. Dosisnya yaitu 2 kali 1 gelas pagi dan sore setelah makan ya Mbak. Oh, begitu cara membuatnya dan menyajikannya. Iya Mbak, apakah Mbak ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup, belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu, kalau nggak ada yang ditanyain, maka saya akan bertanya dengan Mbak. Bisa jelaskan kembali apa itu pengertian dari penyakit MAH? Penyakit mah adalah rusaknya dinding lambung karena proses sekresi asam lambung yang berlebihan karena suatu hal. Ya benar Mbak. Bisa disebutkan lagi 4 penyebab MAH itu apa? Yang pertama karena makan tidak teratur, yang kedua ketika makan tidak dikunyah secara halus, yang ketiga bekerja terlalu keras, yang keempat stres yang berlebihan. Ya.
Tadi sudah saya jelaskan juga bagaimana cara membuat resep penyakit MAH. Apakah Mbak masih ingat? Masih Mbak. Kalau masih bisa dijelaskan kembali. Yang pertama siapkan beberapa bengkoang. Yang kedua itu siapkan 1 sendok teh garam. Nah, cara pembuatannya itu kupas bengkoang lalu parut, kemudian peras sampai menghasilkan air sebanyak 240 sampai 250 cc. Kemudian tambahkan garam lalu diaduk sampai rata. Ya benar, karena Mbak sudah mengerti bagaimana cara pertolongan pada penyakit MAH dan tidak ada lagi yang ditanyakan, maka diskusi kita akhiri sampai di sini ya Mbak. Ya, terima kasih. Ya sama-sama Mbak, saya juga terima kasih ya Mbak. Baik, kalau begitu selamat siang ya Mbak. Selamat siang.